semua yang hadir. Alhamdulillah, kalau bikin acara bulan-bulan Desember gak usah pakai pawang, nikmati saja. Bersyukur itu mudah saja, bersyukur itu gak pakai kuliah. Al-Mu'min Ar-Razzaq. Syukur itu mengenal, menyadari bahwa yang nurunin hujan adalah Allah. Kalau Allah menurunin, kita menolak. Itu namanya nggak bersyukur. Makanya saya larang panitia pakai pawang. Saya larang kalau ada majelis nggak usah pakai pawang-pawang, hujan, terima aja. Kalau musim hujan bikin aja tenda. Gampang loh. Loh pawang kan juga doa, iya doa. Cuma nanti kalau nggak hujan nanti ngomong tuh karena aneh pasang pawang jadi nggak hujan. Nah, itu syirik khafi, syirik tersembunyi. Nanti batal namanya. Nama musolanya musola apa? Nurul Nurul Hikmah, Nur Al-Hikmah. Nur cahaya, maksudnya cahaya Nabi Muhammad SAW. Al-Hikmah, hikmah itu adalah kearifan, kebijaksanaan, ketepatan paham. Pahamnya tepat, itu disebut hikmah. Maka di Quran disebutkan wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Siapa yang diberikan ketepatan makna, faham, dia telah diberikan anugerah yang besar. Maka kita syukuri aja ya. Jangan ngomong gini, ini kalau Buya ini wali ini pasti nggak hujan nih. Urusannya apa hujan sama wali? Yang pasti saya wali mulia. Itu nggak ada yang bisa menggugat. Kalau wali Allah, semua mukmin itu wali Allah. Semua selain wali Allah pasti wali syaitan, udah titik. Maka pilihannya di hidup ini cuma dua, jadi wali Allah atau jadi wali syaitan. Oh, bukannya wali yang tinggal di atas gunung, itu mah monyet. Kita baru habis berkemah, karena ini musim liburan anak-anak, jadi saya ajaklah anak saya ke gunung. Kita berkemah, ada yang tinggal di situ juga, namanya babi hutan. Jadi yang tinggal di gunung bukan wali Allah. Siapa yang tinggal di gunung? Monyet, babi hutan. Wali Allah itu makan minum kayak kita, tidur kayak kita, menikah kayak kita, jomblo kayak kita. Ada yang jomblo nggak? Ini hadroh di mana hadroh? Ada yang jomblo nggak? Apa jomblo semua? Waduh, sholawatnya cakep jomblo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Imam Mu'taillah, maha hebat Allah subhana man satara sirral khususiyah bizawahiril basyariyah. Allah itu maha hebat menyembunyikan wali-walinya yang khusus dengan penampilan manusia biasa. Jadi wali itu ketemu bininya galak, kadang-kadang gitu ya. Kalau bininya udah jadi wali jadi gak galak. Ibu-ibu ini yang galak apa yang bukan ini? Ya, bapak-bapak ini korban kegalakan ya. Dan bapak-bapak kalau menjadi wali gak boleh balas. Kalau digalakin bini terima aja. Karena Allah berkalam fa'fu wasfahu waghfiru, surat Taghabun. Fa'fu itu maafkan saja. Berlapang jiwa saja. Wasfahu tetap rangkul dia mesra. Waghfiru, lupakan kesalahannya. Itu baru namanya wali Allah dalam rumah tangga. Jadi ada orang jadi wali bukan di atas sajadah. Jadi walinya ketika dia bermuamalah dengan keluarganya, dia pakaikan sifat-sifat nama-nama yang dibolehkan kita untuk menirukannya. Al-Imam Al-Ghazali menulis kitab Al-Maqsad Al-Asna yang beliau ambil ilmunya dari gurunya.
namanya Sayyidina Abu Ali Al-Farmadi. Abu Ali Al-Farmadi ini jangankan murid, raja aja takut sama dia. Jadi Abu Ali Al-Farmadi kalau dia hadir, raja-raja langsung mempersilakan berdiri cium tangan dia. Itu Imam Abu Ali Al-Farmadi. Bahkan dia melewati guru-gurunya. Gurunya namanya Kharqani. Kalau dia datang, raja persilakan di sampingnya. Kalau Al-Farmadi datang, itu raja langsung ambil kursinya mengatakan, wahai Tuan Syekh, duduk di tempatku. Dari dialah Imam Ghazali ngambil ilmu tentang nama-nama Allah. Apa kata Imam Ghazali? Setiap nama Allah itu ada yang boleh ditirukan nurnya. Nah, ini salah satu yang boleh. Dua nama Allah yang wajib dipakaikan suami istri dalam rumah tangga. Fa'fu wasfahu waghfiru. Fa'fu al-afu. Berlapang dada, memberi maaf. Allah itu setiap hari disakiti makhluknya. Tapi Allah karena dia maha besar, dia maha luas kasih sayangnya, Allah tidak tersinggung. Allah tunggu. Jadi malaikat udah tersinggung, kata Allah. Hai malaikat pencatat amal, jika engkau melihat hamba-hambaku maksiat, jangan tulis dulu. Lihat sehari semalam. Jika dia istighfar atau zikir atau tobat, langsung kalian lupakan. Namanya waghfiru, hapuslah, jangan diingat-ingat. Bibi biasanya ibu-ibu ini suka ngingat-ingat ya, ingat mantan. Emang punya mantan? Laku juga berarti dulu ya. Situ punya mantan gak dulu? Mantan apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita membaca nama Allah, yang disebut mengambil nurnya itu bukan suara yang bagus. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu namanya melagukan Asmaul Husna. Yang dimaksud Rasulullah, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah punya 99 nama, hadis Bukhari. Mi'ah illa wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhal jannah. Siapa yang meresapi, menghafalkan dan menghayati, itu makna ahsaha. Dakhalal jannah, pasti masuk. Kalau masuk surga pasti wali Allah. Ingin jadi wali Allah enggak? Kalau saya ingin jadi wali Allah, maka setiap hari kami membaca nama-nama Allah dan mengamalkan isinya. Jika Allah setiap hari memberi makhluk, tapi setiap saat makhluk lupa kepadanya, Allah memaafkan, maka kita maafkan. Setiap hari Allah Ta'ala memberi kepada makhluk, setiap hari juga makhluk mengumpat, tidak bersyukur kepadanya. Allah biarkan, Allah katakan tunggu, siapa tahu besok dia tobat, siapa tahu besok dia sadar. Nah, itulah yang turun nurnya kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut juga Nurullah. Apa sebutannya? Nah, salah satu nur Allah itu disebut Nurul Hakim atau Nurul Hikmah. Ketika Haji Syamsuri datang kepada kami, berkenan enggak musola saya kecil? Musolanya kecil apa gede? Ya. Diresmiin nama Buya boleh enggak? Emang kenapa? Saya kan enggak pernah beda-bedain. Di lapangan aja enggak ada musolanya kita datang ya. Di lapangan ada musola enggak? Lapangan bola kita datang kok. Tapi kan ada panggungnya. Apalagi musola. Ini sudah mulai rotib, sudah jalan? 5 waktu sudah jalan? Ya. Maka dari nama Allah Al-Hakim dan sifatnya Al-Hikmah, diambillah nama ini. Karena saya melihat Haji Syamsuri ini, ceplas-ceplosnya itu pas. Ngena. Tepat. Nah, bahasa Arabnya bisa itqan, bisa hikmah.
Hikmah itu ketepatan kolbu memahami bahasa-bahasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga musola ini nanti menjadi salah satu tempat nur Rasulullah menyebar. Amin. Nur itu menyebar dengan cara apa? Menyebar akhlaknya. Jadi jangan bayangkan cahaya nyebar. Nah, kalau itu mungkin Jakarta lebih banyak cahayanya, benar nggak? Ya, PLN lebih banyak nurnya, bukan nur itu. Ya. Baik, itu baru muqaddimah. Tadi maulid yang dibaca, maulid apa, ada yang tahu? Maulid apa yang tadi dibaca? Diba. Sayyidina Abdurrahman Dibai, ini orang Yaman, dia ngaji ke Mekah, ngaji kepada ulama-ulama besar, ya. Ada yang menyebutkan sanadnya ke Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ada yang ke Zakaria Al-Ansari, ada yang Sakhawi, macam-macam menyebutkan sanadnya. Dulu pernah ada yang mengisukan beliau ini orang Syiah, tapi tidak benar. Beliau seorang ahlus sunnah wal jamaah. Dan saya sampaikan kepada Haji Sam dan semua tokoh masyarakat dan masyarakat, Ribat, ya, yang tempat ngajinya Haji Sam, kami mengajarkan akidah ahlus sunnah. Fikihnya fikih ahlus sunnah. Fikih ahlus sunnah itu banyak, tapi yang tersisa yang kuat hari ini 4. Fikih Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali. Untuk musola Nurul Hikmah, insya Allah nanti para muallim, guru-guru Ribat insya Allah akan mensupport ngajarin fikih Imam Syafi'i. Akidah Ahlus Sunnah itu dihimpun oleh seorang imam namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Apa simbolnya? Ciri-cirinya belajar sifat-sifat Allah. Karena sifat Allah itu banyak, dirumuskan yang wajib 20, mustahil 20, mustahil 1, wajib Nabi 4, mustahil Nabi 4, jaiznya 1, berarti disebut berapa jadinya tuh? 20 tambah 20 tambah 1 tambah 4 tambah 4 tambah 1. Jadi berapa? 5. Disebutlah akidah 50. Nanti insya Allah di musola ini akan diajarkan kitab akidah, Aqidatul Awam. Ini kalau suruh nyantri lagi kan udah ketuaan nih kan. Benar nggak? Ini kiai kalau menerima bingung deh. Waduh, kalau diterima ntar beranak di pesantren ntar. Makanya kami di Ribat berinisiatif bikin halakoh-halakoh, kita sebut ribat, ngambil dari kalam hadis Nabi, fadzalikumur ribat, ya. Itulah ribat. Ribat itu hati yang terikat ke masjid-masjid rumah Allah. Rumah Allah itu Nabi fungsikan dulu sebagai apa? Sebagai tempat ibadah, tempat makrifah. Dan juga duyuf, ikramud duyuf, menghormati tamu. Jadi saya berharap nanti Haji Syam ini dibuka 25 jam, bukan 24 jam. Berapa jam? 25 jam. Maksudnya jangan sampai ada keinginan ini digembok kalau habis isya. Kalau digembok, saya kalamkan ke semua mu'alim Ribat, ente haram ngajar di situ. Ya, nggak boleh ngajar di situ. Itu masjid pribadi, bukan masjid umat Nabi Rasulullah SAW. Ya, ini sudah wakaf kan ya? Sudah wakaf. Jadi kalau orang lewat, nggak punya tempat tinggal, dia nginap di sini biarin. Kalau perlu kita santuni, itulah Rasulullah SAW. Rasulullah itu di masa hidupnya, masjid di samping Masjid Nabawi belum ada hotel seperti sekarang. Ada orang-orang Nasrani, orang-orang musyrik, mereka ingin kenal orang yang diikuti oleh penduduk Madinah, penduduk berbagai tempat itu siapa. Maka mereka datang ke Madinah, gak ada penginapan. Di mana nginepnya? Diinapkan di masjid, tapi gak disuruh sholat. Dibiarkan mereka dikasih makan tiap hari.
Jadi bagaimana hukumnya non-muslim masuk masjid? Boleh. Boleh. Waktu guru kami, Imam Besar Istiqlal yang lama, mengizinkan Obama masuk Masjid Istiqlal, itu kiai kita sempat dibantah orang. Sempat debat kiai-kiai nanggung. Dia lupa, ini kiai ahli hadis. Mulai dari tahun 90-an sampai beliau wafat, setiap hari ngajar hadis. Hadis yang kami pelajari dari beliau bukan hadis Arba'in 40 atau hadis populer, enggak. Apalagi Duratun Nasihin yang banyak hadis masalahnya. Hadis yang dipelajari hadis kitab induk, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan Tirmizi, nyampe di Jawa jadi Sunan Turmuji. Ya, itu kitab-kitab dipelajari. Khatam itu kalau di luar sana orang belajar kitab begitu, santri mau jadi ulama besar. Nah ini dikata-katain nama orang yang baca kitab hadisnya kitab tipis-tipis. Ya langsung dibabat sama beliau. Nih hadisnya, Rasulullah SAW menginapkan orang-orang musyrik di masjid. Menginapkan orang-orang kafir yang mereka ingin kenal siapa Muhammad itu diinapkan di masjid. Adapun riwayat bahwa orang Nasrani diizinkan ibadah di masjid itu riwayatnya memang bermasalah ya. Itu bermasalah. Tapi kalau orang-orang belum Islam diizinkan menggunakan akses ini, itu hadisnya Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud dan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga masjid ini nanti tidak hanya belajar akidah dan fikih, tapi mengajarkan musola ini mengajarkan yang ketiga, yaitu ilmu mengenal Allah secara rohani, yang kemudian disebut tasawuf. Apa sebutannya? Ini mohon maaf, kebanyakan orang kenal tasawuf itu duduk-duduk dan sejarah seputar tasbih, jalan dari Jakarta ke Surabaya tanpa nyeker gitu ya. Itu bukan tasawuf. Tasawuf enggak begitu. Tirakatan cuma makan, enggak, itu tirakat. Tirakat itu ada di tasawuf, ada di selain tasawuf itu bukan itu. Tasawuf itu mengikuti Rasulullah zahir dan batin. Kalau fikih mengikuti Rasulullah secara zahir. Kalau akidah mengikuti keyakinan Rasulullah. Kalau tasawuf itu mengikuti Rasulullah secara zahir dan batin. Maka oleh Imam Abu Nuaim al-Asbihani beliau sebutkan tasawuf itu pilar-pilarnya begitu. Mengikuti Rasulullah dan isinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita hormat ke orang, nggak kenal, nggak berasa ya. Tapi kita kenal nih, ini Pak RT, ini Pak Camat, ini Pak Kiai. Kalau kita jumpa pasti kita ta'zim. Jadi kalau ada orang nanya, bagaimana cara khusyuk? Kenali yang kau sembah. Pasti engkau khusyuk. Sudah kenal Allah belum? Belum. Terus sholat nyembah siapa? Nyembah Allah. Tuh kenal. Baru kenal nama ya. Belum kenal yang punya nama. Ah itu tasawuf. Tasawuf tuh mengenali yang punya nama. Tasawuf tuh bukan zikir 70.000 merem gitu. Tinggalin anak bini, enggak begitu. Itu bertarekat, latihan mengenal Allah, latihan zikirnya. Latihan zikir ini juga ada di agama lain, tapi dengan lafaz yang berbeda. Nah itulah yang dibaca oleh Qori tadi. Ya ayyuhal muzammil. Siapa yang disebut muzammil di situ? Arti muzammil apa? Ini dari kecil udah belajar Quran kan? Apa arti muzammil? Orang berselimut. Siapa orangnya? Yang dipanggil di ayat itu siapa? Apa orang, ini nama kampungnya apa nih? Hah?
Bantar Gebang, dapat ini dong, dapat duit dari sono dong. Tiap bulan dapat nih, bukan dapat sampahnya, dapat apa? Dapat kompensasi ya. Oh kaya-kaya orang sini berarti. Amin. Giliran sebut kaya, amin. Siapa yang disebut Al-Muzammil? Wahai orang berselimut. Orang Bantar Gebang berselimut dipanggil nggak di situ? Enggak. Yang dipanggil di situ siapa? Itu Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau itu berselimut. Habis dapat wahyu pertama, kedinginan, ketakutan. Tapi itu bukan takut seperti kita takut. Ada perasaan antara senang, tidak senang, antara ya ada sesuatu jati dirinya yang muncul. Akhirnya beliau berselimut, diselimutkan oleh Sayyidatuna Khadijah. Jadi beliau pulang dari Goa Hira. Apa kata beliau kepada Sayyidah Khadijah? Wahai istriku, zammiluni. Ya? Wahai ahlu baitku, zammiluni, zammiluni. Tolong selimuti aku. Ternyata yang menghangatkan Rasulullah itu bukan selimut kain itu. Tapi beliau hangat hatinya ketika istrinya Khadijah mengatakan, wahai suamiku tercinta, janganlah engkau cemas. Kenapa? Tidak mungkin yang turun kepadamu itu sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena engkau tukrid duyuf, engkau ini orang yang sangat santun kepada semua tamu. Tasilul arham, engkau ini suka menyambung silaturahim. Nabi itu di kitab ini disebutkan, kalau ada orang mencacinya, memusuhinya, ya'fu wa la yu'aqib. Nih, dengerin. Apa sifat Nabi yang disebutkan di kitab tiba? Kalau dimusuhi, dicaci maki, dibuli, ya'fu wa la yu'aqib. Ingin jadi kekasih Allah enggak? Ingin jadi wali Allah? Nah, pakai ini, bukan pakai wiridan. Pakai wiridan ntar jadi orang sakti. Ntar sayang, takut kena pelet. Inilah rahasia nurnya Rasulullah itu. Ketika orang dibuli, dia balas membuli. Sekarang pesantren-pesantren bingung Bapak Ibu. Ibu-ibu, bapak-bapak komite, wali santri, itu mulai ngerecokin, ngatur-ngatur pesantren. Ada dibully dikit, ustadznya dimarahi, ustadznya kemudian diperkarakan, pesantrennya diperkarakan, anaknya langsung diambil. Itu aneh itu. Ya. Perhatikan nih sifat Rasulullah. Sifat Rasulullah SAW. Ketika ada orang mencaci makinya, memusuhinya, menghinanya, ya'fu. Beliau berbesar hati, berlapang dada, memaafkan. Wala yu'aqib, tidak membalas. Kalau kita kan ngomongnya lain. Aku nih, kalau ada orang baik, aku lebih baik. Kalau ada orang jahat, aku lebih jahat. Itu namanya setan. Tapi tubuhnya manusia. Tubuhnya apa? Ya, ada orang baik, aku lebih baik. Itu namanya balas jasa. Orang yang dapat nur Nabi Muhammad itu, nih cek, nur Muhammad itu bukan kita merem terus kita lihat cahaya, bukan itu ngayal namanya. Cek ada nur Muhammad gak? Teman kita, tetangga kita parkir kurang pas. Sering begitu gak? Kita datang ke rumahnya ke dokter, ini kamu hargai aku, gaduh. Urusan orang bertetangga kan urusan jalan aja dari dulu. Benar nggak? Ini gangnya aman nggak nih? Soalnya kendaraan kita pada parkir di situ nih. Ntar dikempesin lagi ya. Kejadian zaman-zaman dulu kalau ustadz-ustadz saya ceramahnya nyinggung orang kampung, pulang-pulang sepeda ontelnya udah kempes Pak. Teman-teman dulu kan kayak kita pakai ontel ya. Nyinggung orang tempatan, pulang-pulang udah dorong sepeda. Saya nyaksin sendiri, ustadz kita dulu begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya.
Nah, semoga ini musola Nur Al-Hikmah nanti menjadi salah satu penerang kolbu umat Nabi Muhammad SAW. Menjadi tempat memancarkan nur Sayyidina Muhammad SAW. Kita baca sedikit dari Diba ya, biar ada berkah karena yang dibaca malam ini itu. Nanti kalau saya datang lagi bulan kapan kita lanjutin aja bacaan ini ya, insya Allah. Ya. Sediain aja honor yang tinggi Bu. Ya, amal Fatihah 70.000 kali. Nanti honornya dibalikin. Kata beliau di tengah-tengah, Fasubhana wa ta'ala min malikin awjada nura nabiyyihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi qabla an yakhluqa Adam min tinil lazim. Nah, ini mulai agak serius sedikit ya. Siap dengerin agak serius? Kita baca Fatihah dulu untuk Rasulullah SAW. Ruhin Nabi SAW, Nuril Anwaril Fatihah. Berkata musannif Sayyidina Abdurrahman Ibn Daiba, maha hebat Allah Ta'ala awjada nura nabiyyihi, yang mewujudkan nabinya, yang mewujudkan nur Nabi Muhammad dari nurnya, min nurihi, yang menciptakan nur Muhammad dari nurnya Allah itu sendiri. Allah itu menyebut dirinya nur. Dalilnya surat An-Nur ayat 35. Allahu nurus samawati wal ard. Itu agak panjang. Ini wirid saya selama nyantri. Setiap malam kalau sholat witir, rakaat pertama Allahu nurus samawati wal ard. Rakaat kedua kulhu. Ya. Rakaat ketiga nanti kulhu, kul falaq, qul binnas ya. Itu yang saya amalkan terus. Habis itu doa, ya Allah, pemilik cahaya, sumber cahaya, beri cahaya pikiran dan kolbu kami. Asbab itu Bapak Ibu, alhamdulillah, banyak hadis yang kemudian Allah berikan pemahaman, banyak teks yang Allah izinkan saya khatamkan, ya. Banyak kitab yang kemudian kita baca, banyak guru yang kemudian kita ambil keberkahan ilmunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi nur Allah, sumber nur Muhammad. Nah ini maksud dari teks. Kapan itu terjadi? Qabla ay yakhluqa Adam min tinil lazim. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah. Maksudnya apa? Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, ulangi, pakai sholawat ya. Nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah adakan, Allah ciptakan sebelum Nabi Adam ada. Berarti lebih tua Nur Muhammad atau Nabi Adam? Mana yang lebih tua? Nur Muhammad sallallahu alaihi. Semua kitab maulid menyebut itu. Semua kitab tarikh sirah menyebutkan itu. Tapi sekarang muncul dai-dai nggak tahu dua pemuda dia membid'ahkan, nggak ada Nur Muhammad, hadisnya sahih apa palsu, nggak ngerti hadisnya lalu mengatakan hadisnya palsu, nggak ngerti ayatnya, tafsirnya mengatakan tafsirnya nggak ada. Mana dalilnya di Quran bahwa Nur Muhammad itu ada? Oh banyak. Kita pakai aja surat An-Nur tadi 35. Kata Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, pemilik cahaya yang menjadi sumber terangnya langit dan bumi. Mathalu nurihi kamishkat. Perumpamaan nurihi, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas dan muridnya Sa'id bin Jubair dan sampai kepada Imam Fudail bin Iyad mengatakan apa? Mathalu nurihi ay nur Muhammad. Perumpamaan nurnya Muhammad. Berarti nur yang pertama Allahu nurus samawati wal ard, nurullah. Masalu nurihi, nurmu. Siapa yang berkalam? Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas. Murid-muridnya Sa'id bin Jubair. Dan sampai kemudian guru-guru kita sampai hari ini.
Kalau orang nggak percaya ada Nur Muhammad nggak apa-apa, ya. Karena Nur Muhammad bukan bab iman, ini hanya bab pengetahuan. Orang kalau kenal, dia mengenal sosok yang dia kenali, asal muasalnya, asal muasal Sayyidina Muhammad adalah nur. Yang lahir abad ke-6 Masehi itu namanya Muhammad bin Abdullah, ya. Sayyidina Muhammad bin Abdullah itu jasadnya. Sedangkan nurnya sudah ada sebelum jasad. Paham? Nyambung? Jangankan Muhammad bin Abdullah sebagai jasad yang kita hormati, cintai, Sayyidina Adam pun belum ada, nur Sayyidina Muhammad sudah ada. Berapa lama? Riwayatnya macam-macam. Ada yang menyebutkan 4.000 tahun, ada yang 12.000. Imam Ghazali punya kitab Sulwatul Arifin, cuma riwayatnya memang di situ banyak yang tidak sahih, ya. Ada satu riwayat dari Ibnu Abbas bahwa nur ini sudah ada sebelum Aras 12.000 tahun. Aras itu Bapak Ibu mencakup langit dan bumi. Aras itu Allah cipta, itu mencakup semua alam. Jadi kita sekarang di bumi apa di langit? Di bumi, beneran? Coba cek dulu, bener gak bumi nih? Bener di bumi? Betul nih. Tubuh ini bukan sesuatu yang mesti dijaga-jaga amat. Dia akan menua. Bener? Sudah ada yang tua belum di sini? Sudah ya? Itu bukti. Dulu kan baby gak punya gigi lucu. Kalau sudah tua gak punya gigi gak lucu. Serem. Yang ngomong serem siapa ini? Dan kita sudah lihat mau dia raja, mau dia wali, bahkan para nabi. Kalau dia punya jasad, jasadnya pasti kemudian mati. Yang gak mati ruhnya. Nurnya tidak padam. Oleh karena itu cukuplah jadi ibrah orang terdekat, guru-guru, orang tua, para kiai, semua orang kaya, semuanya mati itu cukup. Tapi yang masih eksis, masih ada itu apa? Nurnya. Di dalam nur itu Allah menyimpan rahasia yang kita sebut ruh. Roh, ya. Di situ Allah simpan rahasianya. Maka nur ini menjadi wadah tempat dia. Allah ciptakan nur Sayyidina Muhammad sebelum Nabi Adam. Nabi Adam dicipta dari tanah. Tanah itu asal muasalnya Allah cipta dari nur, percikan nur Sayyidina Muhammad. Diciptakan dari nur itu seluruh unsur-unsur alam. Unsur alam itu dibagi 4 aja. Air, api, udara, tanah. Apa ulangi? Air, api, udara, dari air, dari api, dari udara, dari tanah. Dihimpun semuanya, dibuat dominan tanah. Diciptalah Sayyidina Adam dari tanah yang ada di bumi. Kalau dalam beberapa riwayat disebutkan orang itu akan meninggal di mana dia dulu unsur tanahnya muncul. Makanya ada orang lahir di Jawa meninggalnya di Jakarta. Lahir di Jakarta meninggalnya di Sumatera. Lahir di Sumatera, meninggalnya di Mekah. Ada yang begitu kan? Nabi Muhammad ketika Allah cipta, itu dipilih tanah-tanah terbaik di alam semesta. Dan tanah terbaik itu dari negeri terbaik. Bahasa Arabnya Thayyibah. Thayyibah itu mu'annas, feminim. Bahasa Arabnya untuk laki-laki Thayyib, bukan Bang Thayyib yang 3 bulan gak pulang-pulang. Thayyib itu abang baik artinya, cuma jadi lagu, jadi abang jahat. Kalau Thayyibah, Thayyibah artinya negeri yang baik, tanah yang baik. Itu nama lain dari Al-Madinah Al-Munawwarah. Dari tanah itu
tubuh Nabi diambil dari Mekah juga diambil. Makanya wafat beliau di mana? Di Madinah. Nabi SAW lagi Mi'raj, lagi Isra, terbang pertama, kata Jibril, kita turun. Turun di negeri yang banyak pohon kurma. Ini yang sudah umroh, yang belum umroh semoga segera umroh. Amin. Bi barakati Rasulillah SAW. Di Mekah ada kurma nggak? Pohon kurma. Pohon kurma, bukan kurma. Pohon kurma tumbuh banyak nggak di Mekah? Wah, berarti belum ke Mekah ini. Mekah itu gunung, bukit, batu, lembah, batu lagi, batu, begitu aja semua. Nggak ada. Jangankan pohon kurma, rumput aja susah tumbuh. Kata Jibril, kita turun dulu di kampung yang elok, Toyibah. Turun di situ, Nabi sholat 2 rakaat. Itulah yang sekarang jadi Masjid Nabawi, tempat beliau sekarang beristirahat tenang itu. Tempat beliau dulu sholat. Jibril masih diem. Selesai, Jibril mengatakan, wahai Muhammad, tempat yang kamu tadi sholatin itu, nanti kamu akan hijrah ke situ. Nabi lihat-lihat, kok banyak pohon kurmanya. Beda dengan yang di Mekah. Jadi Nabi SAW 3 tahun sebelum hijrah, sudah dikasih tahu kisi-kisinya. Engkau ini akan hijrah kemana? Tapi beliau bermujahadah dan berijtihad. Ketika para sahabatnya dicaci maki, disiksa, dikirim dulu ke Sudan, ke Habasyah, Ethiopia. Terakhir beliau sendiri. Beliau berangkat ke Taif. Bayangkan, Bapak Ibu ini datang ke Bantar Gebang, baru nyampe di gerbang gang situ langsung dilempar pakai kotoran sama batu. Tersinggung apa enggak? Jangankan begitu, Pak RT nih atau pengurus atau tokoh masyarakat, enggak disalamin aja tersinggung. Enggak disenyumin aja tersinggung. Enggak disebut yang terhormat Fulan bin Fulan, Pak, tersinggung. Ini Nabi SAW, penghulu alam semesta, namanya beliau disambut di langit, disambut di aras, di bumi kecil namanya Taif gak disambut. Itu kalau orang gak sombong dikit gimana? Lu gak tahu siapa gua gitu ya, kalau orang Bantar Gebang gitu ya. Lu gak tahu siapa gua, emang lu siapa? Digituin dia. Nabi Muhammad gak ngomong gitu. Nabi Muhammad ngomong gitu. Ya. Ini kalau orang Betawi misalnya nih dimarahin orang, kamu nggak tahu gue orang Betawi kan gitu kan? Orang Jawa mungkin ngomong gitu juga kali. Pribumi kan ngomong gitu. Gua nih pribumi. Nabi Muhammad punya akses untuk memiliki alam semesta, tapi beliau nggak belagu begitu. Apa kata beliau? Ya, ketika dicaci maki, ketika dilempar kotoran, ya, jawabannya sederhana. Ya Rob, maafkan mereka, mereka tidak mengerti siapa aku. Nabi nggak nyalahin mereka, cukup mengatakan mereka nggak ngerti siapa aku. Itu yang disebut ya'fu wala yu'aqib, itulah nur. Ini ciri-ciri orang punya nur. Jadi ini para pengamal tirakat, nur itu bukan kalau lagi zikir terus melihat ada cahaya masuk. Itu ngayal namanya. Ada yang benar juga, ada yang enggak. Ya. Tergantung nanti silsilah ilmunya ke siapa. Kalau ke setan ya khayali syaitani. Kalau dia punya mursyid ya khayalinya hakiki gitu. Nanti dibimbing sama gurunya. Tapi kebanyakan gitu halu. Tahu halu nggak Bu? Bapak tahu halu Pak? Apa tuh halu? Halusinasi. Menghayal. Ya. Sebenarnya khayal itu wajib. Ini Haji Sam ini kan kalau bikin desain mebel kan bagus. Bener gak? Dia sebelum bikin pasti ngayal dulu, bener gak? Ibu-ibu suka bikin kue gak Bu? Kalau bikin kue ngayal dulu gak? Bayangin dulu gak? Saya mau bikin, itu namanya khayali. Itu khayali, berarti berkhayal itu boleh atau tidak? Bukan hanya boleh, wajib.
Dibayang-bayangkan, emang dibayang-bayangkan. Tapi dibayangkan yang sesuai ilmunya. Bayangin jadi wakil presiden gak? Kenapa ini kalau sebut wakil presiden ente kesenyum-senyum? Kayaknya ada dendam sama wakil presiden ente. Atau mau jadi ketua PB? Tapi bukan NU, Nahdlatul Udud. Tuh, di sana tuh ada nih. Pengurus besar Nahdlatul Udud. Ini dari tadi nggak ngudut ya? Oh, mantap lah. Alhamdulillahirabbil wa arada fakhrahu 'alal asya wa qala hadza sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Nah, dari sini kata habaib keluar. Setelah Allah ciptakan nur, Allah kemudian dari nur itu, cahaya itu memancar nggak? Disebut pancaran cahaya. Kalau kita pakai kamera, coba sorot TV, itu cahayanya bergelombang-gelombang nggak? Nah, cuma kalau pakai kasat mata ini nggak kelihatan bahwa cahaya itu memancar. Karena ini dekat, kita nggak ngerasain gelapnya. Itu matahari yang sampai ke kita sekian menit baru nyampe di bumi. Cahaya bulan itu sekian menit baru nyampe di bumi. Petir, kalau terjadi petir duluan cahayanya pas suaranya. Cahaya dulu, berarti cahaya ini cepat sekali dia bergerak. Kalau suara lambat. 2 detik kita setelah melihat petir baru bunyi geledek gitu ya. Begitu kan? Kenapa? Karena kecepatan cahaya merambat itu lebih cepat daripada suara. Inilah orang bertanya, lebih mulia mana Nabi Musa atau Nabi Muhammad? Jawabannya, lebih cepat mana nur sama suara. Yang diterima Nabi Musa suara apa nur? Suara. Nabi Musa nggak jumpa dengan Allah, dia mendengar Maka kata Imam Syarqawi, wa u'tiya Musa alfa quwwatis sama. Sayyidina Musa diberikan 1000 kekuatan mendengarkan. Sehingga ketika Sayyidina Musa mendengarkan suara Tuhan, itu dia nggak gila, nggak hancur. Itu gunung yang sekarang terjadi longsor di mana-mana. Ya, kalau di dalam teks yang kita baca ya banyak kitab. Ketika Allah berkalam kepada setempat, tidak ada yang menyangganya. Tasbih nggak ada lagi yang nyangga. Yang bertasbih siapa? Pohon-pohon, hewan-hewan. Yang menyangganya sudah nggak ada. Kalam Allah turun, maka tanah-tanahnya akan ikut hancur. Oleh karena itu ini sederhana, kita nggak ngomong ilmu fisika, kita ngomong ilmu Nabi Muhammad SAW. Ada orang meninggal supaya dia tidak disiksa dengan dosa kecil bernama tidak istinja, tidak taharah. Oleh Nabi dikasih apa? Apa dikasih di atas kuburannya? Pelepah, benar nggak? Ditancepin pelepah, kata Nabi, la'alla yukhaffafa. Semoga dia diringankan malam yaibas. Selama itu pelepah belum kering. Kata Imam Suyuti, selama pelepah kurma belum kering, ada malaikat yang bertasbih di situ. Tasbih itulah yang menahan untuk tidak disiksa yang di bawahnya. Bayangkan kalau pohon-pohon ditebang, hutan-hutan digunduli, lalu kalam Allah turun. Secara ekologinya, hujan turun gak ada yang nahan. Tapi kan orang lupa, hujan ini turun di perintah Allah atau turun sendiri? Kenapa kita pernah gak berdiri, depan kita hujan, kita gak hujan? Atau kita kena hujan 3 meter itu gak hujan? Pernah ngalamin? Itu Allah yang ngatur, disebutkan dalam Quran surah An-Nur, banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu. Allah yang batas-batasin hujan. Ketika para sahabat ya kena debu angin, terus apa kata mengumpat api angin. Angin sial gitu. Nabi marah. Nabi marah mendidik. Kalau marahnya orang Bantar Gebang apa? Kalau bau sampah sampai sini ya.
Nabi marahnya mendidik, kata beliau, la tasubbur rih, jangan kamu caci maki makhluk bernama angin. Fa innaha ma'muratun. Karena angin itu diperintah. Siapa yang perintah? Allah. Diperintahlah malaikat menghalaunya. Ada tasbihnya, ada zikirnya udah pada angin itu. Maka kalau dengar suara geledek, bacanya apa? Lahau, jangan apa, kan banyak nih yang latah. Kalau suara geledek, nyebutnya apa? Kodok gitu ya. Nanti kalau diledekin sama malaikat maut, sebelum meninggal baca kodok nanti ya. Syekh Abdul Qadir Jilani ngikutin jalan Imam Shibli. Abu Bakar Shibli, Syekh Abdul Qadir Jilani, ini diceritakan oleh anaknya. Ayahandaku Syekh Abdul Qadir Jilani sebelum meninggal, beliau baca apa? Dari kolbunya baca Allah, Allah, Allah. Jadi dia kalau kaget bacanya Allah. Mau gerak bacanya Allah. Kata anaknya, ayahandaku saat ditarik nyawanya oleh malaikat maut, dia tidak merintih. Dia hanya baca Allah, Allah. Ini kalau meninggal ntar gimana ini? Apa yang dibaca ini? Orang mau meninggal dilihat cara dia mau tidur. Mau meninggal dengan indah atau tidak indah? Maka mulailah punya tabiat kebiasaan baik sebelum tidur. Jangan nonton bokep Pak sebelum tidur. Apalagi nonton film-film apa yang melalaikan kepada Allah. Nonton nyanyi-nyanyi sebelum tidur itu jangan. Saya khawatir nanti meninggalnya dalam keadaan lalai. Sebelum tidur, tidur itu jangan dikira tidak ada nilainya. Tidur itu kalau dalam nama Allah dia ibadah. Bener gak? Tidur ibadah gak? Ya. Jangankan tidurnya orang puasa, tidur orang gak puasa aja ibadah. Saya nih tidur, niatnya besok mau kerja nafkahin anak istri. Maka kerja saya itu ibadah. Supaya kerjanya kuat harus tidur. Maka tidurnya jadi ibadah. Jadi bapak-bapak tidur harus kualitasnya bagus. Ibu-ibu kalau bapak-bapak mau istirahat, fasilitasnya bagus-bagus. Layani baik-baik. Karena mereka sedang beribadah. Saya sering sampaikan kisahkan Imam Syazili, salah satu wali ghaus, wali kutub di zamannya. Dia ngomong ke muridnya, wahai Ananda, aku mau wiridan. Tahu-tahu ambil batal, miring ke kanan, terus tidur. Muridnya ini bertanya-tanya antara syak ragu dengan macam-macam. Katanya mau wiridan kok ngorok. Rata-rata kan cowok ngorok ya, Pak ya. Ini pada ngorok kan nih tidurnya. Ngorok ya. Orang ngorok kan nggak tahu dia ngorok. Yang tahu istrinya. Tapi kalau orang udah cinta ngorok tuh bunyinya tasbih. Subhanallah. Allah. Tapi kalau udah nggak seneng, gini doang udah nggak enak bunyinya. Ih, berisik. Tapi kalau cinta, ngorok itu indah sekali. Justru kalau nggak ada yang ngorok dia rindu. Samping gua nih, dicari-cari kalau cinta. Nah, jadikan tidur itu ibadah. Gimana caranya? Niatkan tidur untuk ibadah besok. Nah, kalau ini kan biasanya tidur biar besok kerjanya oke. Mau naik nggak makomnya? Mau. Tidur niatkan tahajud. Mau nggak? Amal yang paling jarang orang amalkan itu yang dibaca tadi. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah malam hari meskipun sedikit. Kira-kira, mohon maaf, kita main handphone, samping kita pasangan, kita lagi WA-WA-an orang, itu yang pasangan cemburu nggak? Walaupun kita WA teman, bukan WA demen. Cemburu nggak samping kita? Cemburu. Bayangkan, disebutkan di dalam ini permulaannya disebutkan yanzilu fi kulli lailatin ila sama'id dunya wa yunadi hal min mustaghfir hal min taib. Allah itu sepertiga malam terakhir turun.
Hanya Allah yang tahu maknanya. Cuma kalau orang ahli nur, kajian Nur Muhammad tidak memperdebatkan apa makna turun. Mereka kalau disebut Allah turun, biarin. Kan Allah bukan jasim. Allah bukan benda. Maka jika dia bukan benda, turunnya bukan berpindah dari atas ke bawah. Tapi turunnya adalah keberkahan rahmat bagi alam semesta. Sepertiga malam terakhir Allah datang. Allah datang ketuk-ketuk. Apa kata Allah? Hal min mustaghfirin. Hai yang tidur, adakah yang minta ampun yang tadi berdosa? Apakah malam ini kalian minta ampun? Wahai yang punya hajat, apakah kalian malam ini mau meminta pertolonganku? Tapi kita main handphone, nonton bola, ya kan? Giliran jawab WA cepat. Giliran Allah WA kita lelatnya. Itu WA-nya masuk ke handphone gak tuh? Ternyata sebelum smartphone ada itu, di kolbu ini sudah ada alat komunikasi yang canggih. Kalau orang nyebutnya telepati, kalau saya nyebutnya telekalbi. Punya gak Bu? Bapak punya? Telekolbu. Kolbu ini bisa koneksi loh Pak. Ini jamaah ribat nih, pernah suluk 10 hari di Padang. Mereka ini kan suka ngemper terus ngudut. Ada yang gak ngudut ya, yang gak ngudut dibully. Ketika Riyadhah 10 hari i'tikaf, 10 hari terakhir Ramadan, mereka dipisah, kangen, rindu. Duduk-duduk depan surau, depan musola kayak gini. Dia bayangin temannya itu yang suluk di surau satu lagi. Ternyata yang di sono juga lagi bayangin dia. Nah ini orang yang salah satunya nih, berdua ini. Masuk itu juga tuh ya. Kok bisa? Kata Imam Najmuddin Kubra ya, dalam kitab Fawatihul Jamal ya, wa Fawaihul Jalal itu kalau salah nama kitabnya. Kapan ruh itu berkunjung? Idza dzakartahu. Jika engkau ingat sosok seseorang yang engkau rindu, yang engkau cinta, engkau kenang, temankah, kekasihkah, mantankah, apalagi? Sebenarnya ruhmu sedang berkunjung. Kalau kita disambut orang dengan sumringah, senang nggak? Kalau ruh dia sambut kita, senangnya bukan main. Jika jauh, ya kirimlah doa. Jika sudah pindah alam, kirimlah Al-Fatihah. Ya, insya Allah sampai itu rindunya. Kan ruh ini tidak menempati tubuh Bapak Ibu. Ruh kita ini hanya diberi satu rahasia yang menghubungkan dengan jasad. Rahasia itu nanti yang diputus, maka mati namanya. Memutus rahasia itu jika jiwa ini kecantol sama dunia. Dunia itu bisa anak, pasangan, kerjaan, rezeki, duit, rumah. Itu yang bikin hati tersita. Kalau pikiran kita selama hidup banyak tersita ke situ, orang matinya susah. Jadi apa yang disebut su'ul khatimah? Orang meninggal itu kan dia meninggalkan dunia. Sedangkan badan dia sedang melekat kepada dunia. Jadi melepas itu yang bikin sedih dan sakit. Sakitnya bukan main. Maka Nabi mengatakan innalil mauti sakarat. Bagi maut itu ada sakaratnya, ada mabuknya. Nah inilah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya, bagaimana cara melepas. Dan itu lewat mengenal nurnya. Nah, ini kalau dijelaskan lagi masih panjang. Ya. Nur ini Bapak Ibu kalau masuk ke kolbu terang. Apa kata Ibnu Athaillah? Al-kaunu kulluhu zulmah. Alam semesta itu semuanya gelap. Kecuali yang ada nur Sayyidina Muhammad SAW. Maka ya kata penyair, pembuat penggubah sholawat. Baitun fihi Muhammad la yahtaju ila suruji. Rumah yang di dalamnya ada nur Muhammad. Tidak memerlukan kepada cahaya lampu pelita.
Ini rumah Allah secara zahir, namanya musola atau masjid. Nurnya bukan cahaya itu, nurnya adalah ada orang zikir di dalam, ada orang sholat di dalam, ada orang itikaf di dalam. Itu yang disebut bercahaya. Yang Nabi katakan, nawwiru buyutakum, hidupkan, nyalakan lampu cahaya rumah-rumahmu dengan baca Quran dan zikir dan sholat. Ini malam ada hadiah sedikit buat kita semua. Hadiah mengenal diri. Bahwa rumah yang sejati bukanlah rumah yang dari semen, dari kayu. Bukan rumah, ini rumah ya dinisbat sebagai rumah Allah tempat sholat. Tapi rumah yang sebenarnya kata Imam Ghazali, al-bait al-haqiqi qalbukum sudurukum, qulubukum sudurukum. Rumah sejati itu adalah kolbu kita sendiri. Kalau ada orang sholat di dalam situ, hatinya mikirin dunia, dia disebut sholat nggak? Zahirnya sholat, batinnya tidak. Maka sholat yang sebenarnya, ketika ada orang di masjid, di surau dimanapun, dilanggar dimanapun, itu bukan jasad itu sebenarnya yang sholat, tapi kolbu dia yang sedang ingat Allah, itulah kesejatiannya sholat. Namun karena kita masih punya tubuh, wajib ruku dan sujud bernama sholat. Maksudnya apa? Tidaklah manfaat musola ini kalau kolbu kita nggak bercahaya. Ya. Maka nawwiru buyutakum. Berilah cahaya, nyalakan cahaya kolbu kamu dengan apa? Dengan kalam-kalam Allah, dengan ilmu. Ya, bitilawatil Quran itu maksudnya dengan ilmu. Wassalah dan ibadah. Ilmu, ibadah. Kata Sayyidina Ali, tidak disebut orang itu berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Ini rumus. Jangan banyak ibadah tapi kurang ilmu. Banyakin ilmu, nanti ibadahnya walaupun sedikit dipandang Allahnya besar. Oleh karenanya ada orang alim tertidur, ada orang jahil 1000 rakaat, lebih afdal orang alim yang tertidur. Oh, ini jadi dalil nih. Ulama nggak usah sholat subuh di masjid, bukan begitu ya? Nggak ada urusan ulama kalau subuh siang nggak apa-apa, nggak, bukan itu maksudnya. Ini bab sholat sunat, bukan sholat wajib. Maksudnya orang alim itu kolbunya sudah makmur dengan ilmu. Dia sudah hidup. Kolbu dia itu baitullah. Maka kata Imam Ghazali tadi apa? Kolbul mu'min baitullah. Kolbu orang itu baitnya Allah. Apa arti bait? Rumah tempat menyebut-nyebut nama Allah. Semoga Musola Nur Al-Hikmah, orang yang kolbunya sibuk, maka rumah tentu ada biasa kaligrafinya, ada pintunya, ada ornamen. Hiasilah kolbu dengan Allah. Ada kolbu ya, Ar-Razzaq, ada Al-Wasi, Ad-Dar. Itulah nanti yang akan menjadi kolbu. Ya. Untuk di sini nanti kita akan beberapa, kalau mau mimpi dengan zikir al-asma husna. Ya, latih-latih baca asma insya Allah. Terakhir ya, sebagai tanda syukur ya, kita sampaikan terima kasih kepada pewakaf dan siapapun yang berjasa di sini. Pasti ini bukan Haji Sam sendiri, masyarakat sekitar juga mendukung. Saya lihat senang sekali ya, benar ya. Alhamdulillah. Sebagai tanda terima kasih saya sampaikan ke Haji Sam, insya Allah nanti dalam waktu berkala akan ada mu'alim yang ngajar di sini. Ya. Insya ini khusus juga beliau datangkan ada hafiz Quran dari Lasem, tapi asli Pati, sekampung sama Haji Sam. Ada Gus Hadi di samping kiri saya. Ada juga nih Lora ahli hadis. Kalau Bapak Ibu kan ahli hadas. Kalau dia nih ahli hadis. Cuma nyamar jadi orang gondrong ya.
Satu ahli Quran, satu ahli hadis. Ya, semoga kedatangan beliau-beliau ini dapat mewarnai nur yang ada di musola Baitul Hikmah. Ya, nanti per berapa bulan semoga beliau-beliau mau datang sini ya, khataman. Nah ini Gus Hadi malam ini mungkin mulai khataman, mungkin dia malam ini sejus dulu, besok dia khatamkan sampai 30. Insya ada yang mau ikut bantu nggak? Mau khataman? Mungkin nanti dari jamaah ada perwakilannya, dari bapak-bapak aja karena Gus Hadinya cowok. Semoga nanti ada sohib-sohibnya Haji Syam, nanti temenin beliau khataman. Ya, jangan biarkan sendiri. Ntar dia sendiri aja yang dapat nurnya. Dia pulang nurnya dibawa ke lasem. Padam. Nah, walhasil alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal walhamdulillah ala kulli ni'mah wa fi kulli ni'mah. Saya mohon maaf ya jika ada kalam yang tidak tepat ya. Mungkin bahasa kurang oke, waktunya terlambat. Sebenarnya bukan terlambat, saya sudah datang dari jam sekian, cuma nungguin biar hujannya agak mundur dikit lah gitu. Tapi ini alhamdulillah berkat hujan Bantar Gebang tidak bau, betul nggak? Ya, jadi jangan diumpat hujannya, katakan alhamdulillah Allah kirimhu, subhanallah walhamdulillah, wa la ilaha illallah wallahu akbar, innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.